PPKN kelas 9 SMP, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Soal dan pembahasan. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Terdapat satu bagian dalam konflik. 2. Terdapat dua atau lebih bagian dalam konflik. 3. Bagian tersebut mempunyai perbedaan dalam hal kebutuhan, tujuan masalah, nilai, sikap, maupun gagasan. 4. Tidak ada interaksi antara bagian yang terdapat dalam konflik. 5. Terdapat interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan tersebut. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri-ciri situasi konflik ditunjukkan oleh nomor dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah D, 2, 3, dan 5. Konflik terjadi jika ada perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, dan gagasan antara dua pihak atau lebih. Selain itu, konflik memerlukan interaksi antara pihak-pihak yang berselisih, bukan hanya sekadar perbedaan pendapat tanpa komunikasi. Soal kedua, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Disebut prinsip dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah D, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam menempatkan diri dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara utuh dan menyeluruh. Soal ketiga, Bhinneka Tunggal Ika mengandung pengertian bahwa dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban B, sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menegaskan persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Soal keempat, berikut yang dimaksud dengan mengakui persamaan derajat dan persamaan hak antara sesama manusia adalah bahwa manusia dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban D, memiliki harkat dan martabat yang sama. Setiap manusia memiliki hak, martabat, dan derajat yang sama, tanpa melihat latar belakangnya. Ini sesuai dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Soal kelima, upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah B, mengendalikan sikap dan tutur kata. Berkomunikasi dengan baik dan mengendalikan emosi dapat menghindari konflik dan mempererat hubungan sosial. Soal keenam, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hancurnya harta martabat. 2. Timbulnya korban jiwa. 3. Meningkatnya solidaritas kelompok. 4. Timbulnya rasa cemas. 5. Menimbulkan persaingan yang hebat. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk akibat konflik destruktif ditunjukkan dengan nomor. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4, yaitu B. Konflik yang bersifat destruktif menyebabkan kerusakan harta benda, korban jiwa, dan kecemasan sosial. Sementara solidaritas dan persaingan sehat justru dampak positif dari konflik. Soal nomor 7, berikut yang bukan merupakan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan bertetangga, bersosial, dan bermasyarakat adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban adalah D, berbuat baik kepada orang lain hanya kalau ada pemberinya.
Membantu orang lain seharusnya dilakukan dengan ikhlas bukan karena mengharapkan balasan. Soal ke-8. Salah satu contoh sikap negatif yang hendaknya kita hindari adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah A. Tidak menghargai orang lain. Menghargai orang lain adalah sikap penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan. Soal ke-9, contoh perilaku yang baik dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban adalah C. Warga non-muslim menghargai warga muslim yang sedang sholat Idul Fitri. Menghormati perbedaan agama dan budaya adalah bagian dari sikap toleransi. Soal ke-10, contoh bersikap positif yang sesuai dengan kandungan nilai Pancasila adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban adalah A. Saling mencintai dan menghargai sesama manusia. Nilai utama Pancasila menekankan sikap kasih sayang, toleransi, dan persatuan. Soal ke-11, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan sikap positif yang sesuai dengan sila. Jawabannya adalah D. Sila keempat. Sila keempat menekankan musyawarah dan demokrasi, yang berarti tidak boleh memaksakan kehendak. Soal ke-12, berikut perilaku yang sesuai nilai sila persatuan Indonesia adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah D. Menggunakan produk dalam negeri. Mencintai produk lokal adalah salah satu bentuk nyata menjaga persatuan dan kemandirian bangsa. Soal ke-13, kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh adanya. Jawabannya adalah B. Kurangnya sikap toleransi masyarakat. Tanpa toleransi, masyarakat mudah terprovokasi dan terpecah belah. Soal ke-14, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan contoh titik-titik yang buruk. Jawabannya adalah C. Berperilaku yang buruk. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah perilaku buruk yang merugikan bangsa dan negara. Soal ke-15, merusak sarana sekolah termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila. Jawabannya adalah kelima, yaitu A. Sila kelima menekankan keadilan sosial, termasuk menjaga fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Soal ke-16, masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produksi luar negeri. Meskipun demikian, banyak contoh yang menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Antara lain dengan jawabannya adalah A. Menggunakan hasil buatan sendiri. Menggunakan produk dalam negeri membantu perekonomian nasional. Soal ke-17, sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus kita hindari. Antara lain yaitu jawabannya adalah B. Individualisme. Pancasila menekankan kebersamaan dan gotong royong, bukan sikap egois. Soal ke-18, sikap tenggang rasa tidak semena-mena terhadap orang lain. Gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila, khususnya sila yang berbunyi, jawabannya adalah D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong orang lain adalah perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal ke-19, sikap positif terhadap Pancasila,
khususnya sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat, bisa ditunjukkan oleh warga negara Indonesia seperti berikut ini. Jawabannya adalah C, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama menekankan ketakwaan kepada Tuhan, termasuk bersyukur atas nikmat yang diberikan. Soal ke-20, contoh peran serta siswa dalam mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu jawabannya adalah D, menaati tata tertib sekolah. Menjalankan peraturan sekolah adalah bentuk nyata dari disiplin dan tanggung jawab. Soal uraian, 1. Sebutkan 3 prinsip persatuan dan kesatuan. 3 prinsip persatuan dan kesatuan yaitu nasionalisme Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan Nusantara. Soal kedua, sebutkan 4 hal yang terwujud jika persatuan dalam keragaman telah dipahami oleh setiap warga masyarakat. 4 manfaat dari persatuan dalam keberagaman yaitu 4 hal yang terwujud jika persatuan dalam keragaman telah dipahami oleh setiap masyarakat. 1. Terciptanya kerukunan. 2. Mengurangi konflik sosial. 3. Memperkuat kerjasama antar warga. 4. Menjaga stabilitas negara. Soal ketiga, sebutkan 4 sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman. 4 sikap tersebut yaitu 1. Saling menghormati. 2. Gotong royong. 3. Tidak diskriminatif. 4. Menjunjung tinggi toleransi. Soal keempat, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara yang menyimpan potensi konflik yang besar? Jawabannya adalah karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik. Hal ini menjadi potensi konflik di Indonesia. Soal kelima, jelaskan apa yang dimaksud persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah kebersamaan antar individu dalam mencapai tujuan bersama. Kesatuan adalah keadaan utuh yang tidak terpecah belah. Maka persatuan dan kesatuan adalah kebersamaan antar individu dalam mencapai tujuan bersama agar keadaan utuh dan tidak terpecah belah. Soal ke-6. Bagaimana bentuk perilaku yang menjunjung semangat persatuan dan kesatuan? Bentuk perilakunya yaitu menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, menjaga komunikasi yang baik. Nomor 7, jelaskan mengapa persatuan dan kesatuan menjadi modal dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa persatuan, Indonesia mudah terpecah dan kehilangan identitas sebagai bangsa. Nomor 8, apakah tujuan adanya persatuan? Tujuan persatuan yaitu 1. Mewujudkan kehidupan harmonis. 2. Mencegah konflik sosial. 3. Memperkokoh ketahanan nasional. Soal ke-9, tuliskan 3 tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. 3 tahap pembinaan persatuan bangsa. 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda. Nomor 10. Mengapa keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat memicu konflik dan perpecahan? Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan dapat menimbulkan kecemburuan dan perselisihan.